Hai guys, kalian pernah nggak sih ngerasa hidup kalian tuh drama banget? Sampai kayak sinetron jam 7 malam? Nah, gue Lina, mahasiswi semester 4 yang sekarang lagi kuliah di Surabaya. Tapi cerita gue kali ini bukan soal kuliah, bukan juga soal cinta-cintaan, tapi soal keluarga. Buat orang luar, keluarga gue kelihatannya kayak keluarga broken home biasa. Padahal kenyataannya jauh lebih complicated. Gue tumbuh bareng 6 sosok orang tua. Iya, 6 guys, bukan 2. Ada Mama, Om Raka, Pak Adi, Bibi Mira, Bu Sari, sama Adi, Pak suami Joko. pertamanya Mama pergi waktu gue Kedengarannya udah SMP. kayak sinetron keluarga besar kan? Mamah tuh yang rawat gue dari kecil. Pak Adi, suami pertamanya Mama, pergi waktu gue TK gara-gara perselingkuhan. Klasik. Abis itu Mamah nikah lagi sama Om Raka. Dan jujur, beliau ini sosok ayah paling ngertiin yang pernah gue punya. Pak Adi sekarang tinggal bareng Bibi Mira, alias wanita pihak ketiga. Dan Bu Sari sama Pak Joko, dulu gue kenalnya sebagai saudara jauh. Tapi ternyata mereka adalah orang tua kandung gue. Awal mula semua kekacauan ini muncul tuh pas gue SMP. Gue lagi liburan sekolah, nginep di rumah sepupu gue, Rena, di Bogor. Malam itu, gue mau login akun sosmed pakai HP dia. Soalnya HP gue jadul banget, jangankan IG, buka kalkulator aja lemot. Pas gue kasih tahu password, tiba-tiba dia bengong. Rena heran. Lah, password lo kota B. Bukannya lo lahir di kota A? Gue? Hah? Sejak kapan? Gue emang lahir di kota B kok. Rena terkejut. Serius? Lah, kita sama dong. Tanggal, bulan, tahun, dan kota. Kita berdua langsung ngakak karena awalnya mikir itu kebetulan lucu. Tapi besoknya, pas kita iseng lihat akte lahir masing-masing, jam lahir kita cuma beda dikit. Dan yang bikin makin aneh, kita nemuin catatan lama di laci rumah Rena. Isinya cuma satu kalimat. Jangan lupa jemput si kembar sore ini. Si kembar? Itu siapa? Waktu berjalan, kita masuk SMA, kelas 2. Penasaran itu nggak pernah hilang, bahkan makin jadi. Soalnya makin lama, kita berdua tuh mirip banget. Cara ketawa, kebiasaan, bahkan suara sering ketuker waktu main visi bareng temen. Pernah satu kali, guru BK sekolah Rena ngira gue yang datang waktu gue nebeng rapat OSIS bareng dia. Serius, saking miripnya. Suatu malam di acara keluarga waktu lebaran, kita iseng ngomong keras-keras. Jangan-jangan kita kembar terpisah ya, Ren? Rena ketawa. Iya sepupuan, tapi kayak ngaca. Orang-orang dewasa cuma ketawa kaku, terus buru-buru ganti topik. Di situ kami sadar ada sesuatu yang disembunyiin. Akhirnya kita sepakat. Daripada nebak-nebak terus, mending tanya langsung. Rena yang pertama nanya. Malam itu dia duduk bareng Bu Sari dan Pak Joko. Obrolannya panjang dan akhirnya mereka bilang, "Iya nak, kalian berdua memang kembar. Dulu Mama dan Papa harus ngambil keputusan berat." Rena nangis, kecewa, marah, dan jujur aja besoknya waktu dia telepon gue, suaranya bergetar banget. Gue semalaman gak bisa tidur, antara takut, gugup, tapi juga penasaran. Tenang, pelan. Beberapa hari kemudian, gue akhirnya berani ngomong sama Mama. Waktu itu Om Raka udah berangkat kerja, jadi cuma berdua. Tanganku dingin, jantung kayak tabuhan marching band. Gue langsung nembak. "Mah, aku kembar sama Rena ya?" "Kembar." Mama minta maaf. Air mata gue langsung jatuh. Gue gak marah, tapi rasanya campur aduk. Mama akhirnya cerita. Dulu, Bu Sari dan Pak Joko lagi dalam kondisi keluarga yang berat banget setelah gue dan Rena lahir. Mereka mutusin satu dari kita diasuh keluarga dekat
demi ekonomi dan kondisi rumah tangga. Mama, yang saat itu sahabat Bu Sari, bersedia ngerawat gue. Mereka janji bakal ngasih tahu semuanya saat kami udah cukup dewasa. Setelah kebenaran terungkap, jujur awalnya canggung banget tiap kumpul keluarga. Gue juga masih kagok manggil Bu Sari dan Pak Joko, Mama Papa. Tapi pelan-pelan hubungan itu tumbuh. Gue dan Rena makin sering bareng. Kita bikin vlog, nonton film, dan bahkan kadang tidur bareng kayak waktu kecil. Hidup gue nggak jadi sempurna. Tapi sekarang gue punya 2 keluarga dan 1 saudara kembar yang selama ini hilang. Kadang, hidup ngasih kita kejutan yang gak pernah kita sangka. Kadang manis, kadang pahit. Tapi semua itu bagian dari perjalanan kita. Rahasia yang disimpan lama bukan selalu untuk nyakitin, kadang untuk melindungi. Dan ketika waktunya tiba, kita punya pilihan. Marah dan menolak, atau menerima dan tumbuh. Sekian cerita dari gue, Lina. Jangan lupa, hargai setiap kejutan hidup. Siapa tahu, endingnya lebih hangat